Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Misteri di Pawon Mistis Misteri. Dan kali ini gua akan mengisahkan suatu cerita nyata yang terjadi pada ponakan gua dan diri gua sendiri. Cerita yang pertama yaitu cerita yang terjadi pada diri gua ya guys. Gini ceritanya guys. Waktu itu gua ini kan profesi gua kan pengajar ya. Jadi gue ini kadang-kadang juga dipanggil orang untuk ngajar gitu loh. Nah di suatu saat itu gue ada program mengajar di suatu perkampungan jauh dari tempat gue guys, jauh. Jadi kalau gue mau ke perkampungan itu gue harus melewati hutan karet ya, hutan karet. Jadi gue udah dipanggil itu untuk mengajar di situ di rumah ibu itu, sebut aja ibu Ayu ya. Gua samarin namanya. Di rumah ibu Ayu itu udah kurang lebih setengah tahun lah ya. Jadi gua tuh PP dari tempat rumah gua ke rumah Bu Ayu itu perjalanan kurang lebih 1 jam. Jauh guys, jauh. Jadi melewati jalan raya, kampung-kampung dan rumah Bu Ayu itu masuk ke suatu perkampungan yang kecil gitu loh, perkampungan kecil. Untuk masuk ke perkampungan itu gue harus melewati kebun karet. Nah di siang itu gue tuh nggak serasa kepengen izin aja gitu, karena badan gue tuh serasa apa ya guys ya, kayak nggak enak gitu loh, kayaknya meriang apa kayak panas-panas gitu. Jadi gue ini mau nelpon Bu Ayu mau izin, tapi kata gue udahlah tanggung kesana aja. Akhirnya gue berkendaraan lah ya kesana berkendaraan. Nah udah sambil kurang lebih 1 jam gue mengendarai mobil gue. Nah dari kejauhan itu gue lihat, gue tuh kayaknya perasaan gue tuh kayak orang ngantuk, kayak orang meriang, kayak orang ngantuk, kayak orang nggak enak lah ya. Dari kejauhan itu gue ngelihat kayak ada tarup. Lihat guys, tarup itu kan kalau ada orang hajatan ya, nikahan gitu kan, apa acara apa kan mereka biasanya pasang tarup. Nah dari kejauhan tuh gue pas di kebun karet itu gue ngelihat kok ada tarup ya, kata gue gitu. Aduh gue bisa lewat nggak ini? Nah ternyata mereka yang punya hajatan itu masang tarup tapi ngasih jalan untuk pejalan gitu, pejalan yang melewati jalan itu. Nah gue dari udah mau mendekati tarup itu gue lihat sih situasinya sepi, tapi di suatu titik di tarup itu ada agak-agak rame gitu loh. Jadi gue melajukan mobil gue itu pelan-pelan, akhirnya gue buka lah jendela sebelah kiri gue, karena posisinya mereka itu gue lihat ada di sebelah kiri gua. Gue bukalah jendela gua kendaraan mobil gua pelan banget. Gue buka jendela gue tuh mau bilang ini permisi. Gue tuh nggak ngomong, cuman gitu sambil senyum sambil gue nunduk ya, pakai gesture gue lah ya, pakai body language gue. Nah gue lihat di situ kayaknya gue itu serasa mengendarai itu kok pelan. Gue lihat itu sekumpulan bapak-bapak pada berpeci hitam, matanya itu nggak kedip. Jadi matanya itu besar guys, besar tapi nengoknya begini loh guys, nengoknya tuh kayak gini nih. Perlahan. Jadi gue ini antara sadar sama enggak, dalam hati gue ngomong ya, kok pada nengoknya pelan-pelan gitu, pada aneh. Terus matanya gede-gede, melotot. Tapi di tangannya ada kopi, megang kopi panas, ngepul gitu loh. Kopinya tuh ngepul, masih panas ya. Kata gue dalam hati gue, apa bapak-bapak ini nggak kepanasan tak megang kopi. Nah ada kira-kira itu yang gue ingat ada 6 atau 7 bapak-bapak ya di hajatan itu. Tendanya warna merah marun. Yang gue lihat cuman bapak-bapak itu lagi duduk bergerombol di sebelah kiri gua ya.
itu megang kopi ngepul panas. Terus serentak mereka, serentak pas gua buka jendela, mereka serentak megang kopi, serentak ngelihat gua set. Pas gua lihat matanya melotot, tapi mereka sopan. Gua bilang, dalam hati gua bilang permisi, gua gitu kan. Terus bapak-bapak itu semuanya pada mereka nggak ngomong apa-apa guys, cuman ngasih kode ke gua gitu. Kalau mungkin kalau bicara iya silahkan lewat gitu loh. Jadi gua gua begini, udah gua nunduk, gua nggak ngelakson, gua cuma nunduk, gua senyum gitu. Hampir agak berhenti mobil gua pas ngelewatin bapak-bapak itu ya, untuk nunjukin kesopanan lah ya. Akhirnya udah selesai ngelewatin bapak-bapak itu, gua tutuplah mobil gua. Nah gua kayak orang sadar, nah tadi kok kayaknya gua kayak antara melayang, antara ngantuk, antara apa, kok gua kayak ngeliat sosok-sosok bapak-bapak aneh-aneh ya, kok pada serentak nengok itu, pada gerakan lambat guys, gerakan. Akhirnya mobil gua agak gua pelanin lagi, gua nengok ke belakang, nggak ada tarup guys, nggak ada tarup. Itu yang gue liat, tarup kayak hajatan, nggak ada tarup di situ. Akhirnya gue labas lah terus ya, ngelewatin perkampungan karet itu terus. Udah keluar itu, gue ketemu sama orang di situ. Nah, gue turunlah dari mobil gue beli apalah, kerupuk ya di warung. Gue tanya, Bu, emang di situ ada hajatan ya? Kata gue gitu. Nggak ada hajatan, di situ kan hutan karet katanya. Kenapa Mbak? Katanya. Gue bilang nggak apa-apa, kirain ada hajatan, kayaknya rame. Iya yang benar, kata dia. Iya itu hutan karet Mbak, nggak ada hajatan, kata dia gitu. Terus oh iya Bu, yaudah. Gue nggak mau panjang lebar lah ya, gue masuk mobil gue lagi, gue lanjutin perjalanan. Cuman di saat itu posisi badan gue emang kayak orang panas gitu loh, panas. Nah gue nggak, terus gue mikir ya, gue pulangnya kan harus lewat situ lagi ya, harus lewat situ lagi gue pulang, yang akses jalannya cuma di situ lah ya. Jadi pas gue pulang, gue bismillah ya, baca-bacaan. Nah gue ingat tempat yang gue lewatin tadi emang nggak ada apa-apa. Sunyi, sepi, senyap, nggak ada apa-apa. Tapi gue pas lewat situ gue tintin, gue klakson aja 2 kali, udah gue lewat. Udah pulang ya udah gitu, nggak ada kejadian apa-apa, alhamdulillah sih. Cuman gue masih ingat tuh wajah bapak-bapak itu semuanya matanya besar ya guys, matanya besar. Terus pakai peci hitam, pakai batik kayak kita pakai batik. Megang ngopinya ngepul, ngopi hitam ngepul. Semuanya 7 orang apa 8 orang gitu pada duduk, kayak duduk di meja panjang pada berhadap-hadapan. Terus tiba-tiba gue lewat itu, gua kan lewatnya pelan-pelan itu, mereka serentak loh kepalanya nengoknya. Nah pas ngeliat ngeliat muka mereka pada melotot, tapi mereka nggak nakutin, cuman pada melotot aja kok, bentuk muka mungkin bentuk matanya melotot semua gitu loh. Mereka pada gini ya, sopan gini, kayak bapak-bapak sopan lah. Gue juga, karena gue juga sopan kan, mereka juga sopan. Karena gue buka jendela gue pelan, mobil gue hampir berhenti lah, karena gue mau ngucap permisi, numpang lewat gitu. Tapi gue pada saat itu gue nggak ngomong, cuma dalam hati gue aja, hati gue tuh ngucap permisi, numpang lewat. Nah mereka nya cuman senyum, cuman matanya pada gede-gede semua gitu ya. Ternyata gue pikir-pikir, yang gue lihat itu ya halus ya, makhluk halus ya. Tapi alhamdulillah besok-besoknya gue lewat situ ya nggak ada apa-apa juga, nggak ada apa-apa lagi, alhamdulillah gitu ya. Itulah guys pengalaman gue melewati kebun karet ya, kebun karet yang sunyi sepi. Oke guys, jadi intinya yang gue bisa pelajarin dari pengalaman gue ini adalah dimanapun kita berada, apalagi kalau ada kepentingan umum, masyarakat umum lagi ada acara, ya kita tetap sebagai pengguna jalan ya. Mau lu bawa mobil, mau lu bawa motor, lu harus tetap sopan, nggak boleh seliweran ya, tahu tata krama atau adab ya. Tetaplah bersopan santun di jalan raya gitu, walaupun
lu pun bisa ngebut aja selewat-selewat, tapi tetap jaga sopan santun di jalan raya, karena nggak tahu kita di perjalanan kita ketemu apa ya, kejadian apa yang ada di menunggu di depan kita nggak tahu. Makanya adab sopan santun itu tetap dipegang guys, supaya kita selamat juga ya. Coba bayangin kalau waktu itu gua selebaran nggak sopan santun, nggak ada sopan santun, mungkin makhluk lembut itu lagi ngadain acara apa, gua kan mata gua nggak bisa ngelihat, mereka bisa lihat gua. Mungkin gua selebaran bawa mobil saksuk kena mereka, kan bisa jadi bala gitu ibaratnya ya. Ya kayak lu lah, kayak manusia sama manusia, adek lu kena mobil lu ngamuk ya, sama aja lah dengan kita gitu loh. Oke guys, itulah cerita gua. Makasih udah denger cerita gua. Jangan lupa subscribe, komen, dan lonceng. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.